Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainal Arif Santoso dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang model infrastruktur jaringan. Pada pembahasan kali ini ada 4, yakni infrastruktur jaringan, data center, topologi jaringan, dan pembagian jaringan komputer. Pada bagian pertama, infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari 2 atau lebih komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung untuk berbagi data dan informasi. Contohnya seperti pada gambar ini. Jadi dari 2 atau lebih komputer saling terhubung untuk membagi datanya. Kemudian perbedaan jaringan terpusat dengan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat yakni jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Contohnya seperti pada gambar ini. Jadi satu user, satu server, kemudian jaringan terdistribusi merupakan hasil dari gabungan beberapa jaringan komputer terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk satu sistem jaringan. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, data center. Data center adalah fasilitas basic yang dimanfaatkan sebuah instansi atau perusahaan untuk menyimpan aplikasi serta data-data penting yang diperlukan oleh instansi ataupun perusahaan terkait. Data center cenderung lebih mahal daripada menyimpan data melalui cloud computing. Bagian yang kenapa data center lebih mahal daripada menyimpan data di cloud computing itu adalah karena data center memerlukan server fisik secara fisik. Jadi biayanya lebih mahal untuk membeli server. Kemudian perlu pemeliharaan juga dan perlu menggaji teknisi untuk mengurusi data center ini. Jadi lebih murah menggunakan cloud computing. Kita cukup berlangganan saja dan tinggal pakai. Tidak perlu mengurusi data center yang berbentuk fisik. Itu. Kemudian yang ketiga, topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Topologi jaringan ada 6. Yang pertama, topologi bus. Penggunaan topologi bus pada jaringan komputer memiliki biaya instalasi yang murah. Selain itu, kerusakan yang terjadi pada satu komputer tidak akan mempengaruhi komunikasi pada komputer lainnya. Contohnya seperti pada gambar ini. Yang kedua, topologi ring. Topologi jenis ring merupakan sebuah media transisi yang menguntai dari terminal pertama ke terminal lainnya. Pada akhirnya membentuk lingkaran. Jalur transmisi topologi ini hanya satu arah. Contohnya seperti gambar ini. Yang ketiga, topologi star. Pengolahan jaringan ini lebih mudah apabila terjadi kesalahan dalam komunikasi, maka akan mudah dicari karena setiap komponennya langsung terhubung ke simpul pusat. Ya, seperti gambar ini langsung terhubung ke simpul pusat. Kemudian topologi extended star. Sebuah topologi jaringan yang sama dengan topologi jaringan star tapi dapat menjangkau komputer lebih luas. Ini karena topologi extended star memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat. Kemudian topologi mesh. Topologi mesh merupakan jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung dalam satu jaringan saja. Seperti yang kita lihat di gambar ini. Kemudian yang terakhir, topologi hierarki atau tree atau pohon. Topologi hierarki atau tree ini mempunyai susunan jaringan yang bisa dibilang hampir mirip dengan topologi star, namun dapat menjangkau lebih luas daripada topologi star ini. Ya, topologi hierarki ini hampir mirip dengan extended star, tapi jika extended star menjangkau banyak komputer dengan cara yang seperti ini, topologi hierarki hanya menggunakan metode percabangan ini. Kemudian yang terakhir, pembagian jaringan komputer. Pembagian jaringan komputer berdasarkan jangkauan.
Yang pertama yakni Personal Area Network, contohnya seperti Bluetooth. Kedua, LAN atau Local Area Network, biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, contohnya lab komputer. Kemudian MAN, Metropolitan Area Network, jaringan satu kota wilayah atau satu kecamatan. Yang terakhir, Wide Area Network atau WAN, jaringan ini telah mendunia atau biasa kita sebut dengan internet. Kemudian berdasarkan aksesnya. Yang pertama, internet. Jaringan diakses secara publik dan dapat diakses secara meluas. Internet ya seperti ini. Jadi menjangkau satu dunia. Kemudian yang kedua, intranet. Salah ketik. Intranet, jaringan ini hanya dapat diakses secara khusus. Umumnya digunakan untuk satu perusahaan atau satu instansi saja. Dan biasanya dihubungkan oleh kabel. Kemudian berdasarkan cara membangun, ini terdapat dua, yakni ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc, jaringan langsung peer-to-peer tanpa perangkat lain, jangkauannya untuk jarak dekat saja, lebih praktis. Infrastruktur memerlukan perangkat tambahan, jangkauan sangat fleksibel, biaya lebih banyak dan lebih rumit. Jadi sebelum membangun, kita tentukan tujuannya terlebih dahulu. Jika kita memerlukan jangkauan yang luas, bisa menggunakan infrastruktur, tapi jika jangkauannya untuk jarak dekat saja, bisa menggunakan ad hoc karena lebih murah biayanya. Kemudian berdasarkan penggunaan kabel, ini terbagi menjadi dua, yakni jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Jaringan kabel biasanya digunakan untuk local area network. Jadi contohnya lab kelas di lab komputer pada sekolahan, jaringannya dihubungkan secara kabel dengan ke router. Kemudian jaringan nirkabel, contohnya seperti penggunaan WiFi dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan siaran. Berdasarkan siaran ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, unicast, pengiriman data mekanisme satu. Contohnya seperti ini. Jadi dari satu server ke satu user. Kemudian broadcast, pengiriman data dengan tujuan ke seluruh alamat. Contohnya seperti gambar ini, dari satu server atau pusat ke seluruh alamat yang ada pada server tersebut. Kemudian multicast, pengiriman data dengan tujuan ke grup atau lebih dari dua atau lebih orang. Contohnya seperti ini, dari satu server ke dua user. Bisa juga ke tiga user, disebut dengan multicast. Kemudian kita sampai pada bagian terakhir. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan lainnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.